Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang mungkin kalau dikehendakin Allah secara online, yang dimuliakan Allah, mengawali ini hari Sabtu ya, kajian Islam Sabtu atau Jitu pada pekan-pekan ketiga di bulan Muharram 1444 hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Mukarramah ke kota Madinah Munawwarah. Mari terlebih dahulu kita bersyukur sama Allah. Syukur dan sabar itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cuma ulama itu menasihatkan kita begini. Kalau orang mau pandai bersyukur, dia harus punya sifat. Ya. Kalau sifat dasar itu bahasa Arabnya tabi'ah. Kita bilang jadi tabiat. Karakter atau watak. Itu sudah, kalau istilah gadget atau perangkat masa depan yang mutakhir ini disebut software yang default. Jadi memang sudah pembawaannya begitu. Kalau orang mau pandai bersyukur, dia harus belajar namanya qanaah. Qanaah itu kata para ulama, radin bil qismati. Harus ridho dengan pembagian ketentuan dari Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, kok saya susah bersyukur ya? Ya karena nggak ridho dengan pemberian Allah. Wong dikasih itu loh masih marah-marah. Ada orang belum dapat apa-apa, itu damai saja. Nggak ribut-ribut. Tenang. Karena dia radin bil qismati. Ridho dengan ketentuan pembagian dari Allah. Nanti didapati di dalam suatu riwayat al-hadits, ya dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, gitu. Jadi masalah perilaku kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Itu memang sudah dibagi sama Allah begitu. Seperti halnya Allah membagi untuk kalian itu tentang rezeki kalian. Itu ulama bilang wallahu yaqdiru wa yabsutu di Al-Qur'an itu ya. Ada yang rezekinya dibentangkan, ada yang ditahan sama Allah. Terus ulama bilang memang orang ada yang pantas kaya,
Ada yang pantas pas-pasan saja, prasejahtera. Sebab ada orang ini kalau nggak dikasih kaya, dia nggak taat. Itu. Ada orang kalau dikasih eh, miskin, dia malah taat. Gitu. Jadi dunia itu sudah begitulah Allah menakar. Ya. Jadi tidak akan tertukar jadinya. Sudah ditentukan begitu ya. Yang penting kita ridho. Supaya kita belajar sadar diri, tahu diri, sehingga pandai berterima kasih kepada Allah. Setidaknya, kalaulah kita nggak bisa qanaah untuk belajar syukur. Qanaah itu ya ridho lah, udah dikasih Allah segini ya sudah. Terus untuk melatih diri syukur. Coba perhatikan dua hadis ini kata ulama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi. Ada dua nikmat kata Nabi. Manusia itu suka lupa menjaga dua nikmat tersebut. Padahal nikmat ini sangat esensi, sangat substansi dalam menopang, dalam menunjang aktivitas kesehariannya. Ini modal banget, the capital, roksul mal. Modal banget. Modal untuk menuntut ilmu, baik syariah atau duniawi. Yang penting ilmu dunianya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Juga modal untuk dia mengamalkan, mendakwahkan, mencontohkan ilmu itu alias beramal. Atau juga beraktivitas yang lain yang positif, yang mubah, yang silakan saja, yang penting tidak mengandung unsur dosa. Apa dua nikmat itu? Kita ini suka lupa. Yang pertama kata Nabi, as-sihhatu. Sehat lahir batin kita. Lahir kita ya, kalau sekarang itu, kalau masih dikait-kaitkan pandemi itu ya, tidak sedang isoman. Ya, bisa beraktivitas keluar. Kemudian jiwa juga ya tidak sedang junun, stres berat alias depresi. Jadi agak-agak miring gitu orangnya, otaknya gitu ya. Jadi waras. Ini kan modal sekali nih kesehatan ini. Dan ini jadi perbincangan. Ya, menjadi tema besar di Al-Quran, Al-Hadis, dan diperbincangkan sekali oleh para ulama sebenarnya. Apa artinya kita ini diberi kekayaan melimpah? Ya. Kemudian ada dokter spesialis kita, saking kayanya. Kita home care, dirawat di rumah. Terus dokter itu spesialis penyakit dalam, spesialis THT, spesialis macam-macam. Dia bilang gini, Pak, Dok, Bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, nggak boleh baca koran dulu, nggak boleh nonton TV, jangan buka YouTube dulu, jangan buka HP, sosial media apapun. Ngapain kayak begitu? Mendingan kadang-kadang kita lihat, ya walaupun ya, kayak nggak masuk akal gitu ya, nggak logis. Ada orang pramuisma tuh gelandangan, tidur di emperan-emperan ruko, rukan, toko-toko di pinggir jalan. Ya, makan seenaknya makan aja dia. Tapi ya sehat aja tuh, hidup aja gitu. Walaupun bukan berarti kita harus kayak begitu. Itu pentingnya sehat itu. Nanti kalau udah terkapar, semua mau dibuat. Ya, semua, aduh ini itu. Gitu. Dan orang kalau udah nggak sehat itu, tidur kurang nyenyak, ya, itu suka mimpi-mimpi nggak enak gitu. Mau dia tidur pagi, siang kan banyak tidur tuh ya orang kalau udah dirawat mau di rumah sakit kayak di puskesmas atau di rumah itu dia harus banyak istirahat tidur, memejamkan matanya memang.
Itu tidur sebentar, kayak mimpi itu kemana-mana. Ya, itu kebangun, terus makan, nggak selera, pahit lidah itu. Bahkan berpotensi, jangankan masuk makanan, minum aja bisa muntah-muntah. Udahlah nggak ada yang masuk ke dalam perut, dalam mulut. Muntah-muntah. Dari mulai muntahnya itu semua yang ada di perut keluar, ya lama-lama warnanya kuning agak pahit-pahit, lama-lama agak-agak kehitaman begitu. Ya karena dikuras sekali isi perut itu, sementara nggak ada yang masuk, muntah-muntah gitu. Kepala pusing, miring ke kanan tidur susah, ke kiri telentang, tengkurap apalagi. Duduk ya keliengan, rebahan juga. Begitulah kayak vertigo, berputar-putar. Gitu. Yang kedua kata Nabi, wa al-farahu, waktu yang longgar, yang lapang. Kita kalau sudah terlalu sibuk, apapun itu, kita dengar seruan azan, ya, seolah kita tidak berdaya harus menyelesaikan kesibukan kita itu. Sebenarnya hati ini menyesali. Aduh, gayanya entah tanggung dikit lagi gitu. Ya, padahal dia nyesal. Kenapa seruan azan yang hakikatnya Allah yang memanggil walaupun perantara para muadzin, para munadin, ya penyeru azan, tapi kan Allah yang manggil itu. Dia nyesal. Kelewatan momentum yang sangat berharga. Ya. Nah, itu kita perhatikan. Kalau sudah lapang itu makanya manfaatkan. Ya, dengan maksimal optimal. Nanti kalau udah sibuk, itu jadi alasan sekali. Jadi alasan sekali. Kalau sakit karuan lah, gak usah dialasin. Ya memang nggak berdaya kalau sakit. Tapi kalau sibuk itu rata-rata alasan. Asyughlu itu alasan. Innal insana khuliqa ahlu'a. Ya. Wa innahu ala rabbihi apa? Dalam surat Wal Adiyat itu lakanud. Gitu kita suka alasan aja. Iya. Jadi sebenarnya ulama sampai bilang kesibukan itu pertama kita aja yang sok membuat, mengkreasikan kesibukan itu. Ya. Itu kan asumsi, itu kan persepsi kesibukan. Artinya, kalau kita bisa menyibukkan diri dalam tugas-tugas dunia, kenapa kita tidak bisa menyibukkan diri dalam urusan ibadah kita sama Allah kan gitu. Ada orang-orang di kantor itu, waktunya istirahat sholat makan zuhur itu kadang-kadang dia masih di meja kerjanya, di hadapan laptop atau desktopnya, komputer mejanya. Ntar dulu lah tangguh. Kadang-kadang lucunya makan batinnya makan lahirnya lebih diutamakan, dia ke kantin di kantornya, nanti aja dulu lah sholat, daripada makan batinnya yang diprioritaskan. Ya, banyak itu terjadi di hari-hari kerja begitu ya. Ntar dulu lah sholatnya, lapar nih perutnya. Padahal lebih lapar jiwa kita, kolbu kita untuk kita kasih asupan sholat itu. Tapi kita nggak terlatih sih. Gitu ya, nggak terlatih. Kolbu kita di awal surat Al-Ahzab, tinggal kita mau install apa. Kalau dia dipersepsikan, diasumsikan urusan dunia, maka urusan akhirat nggak bisa masuk. Karena dalam satu kondisi keadaan kolbu itu di awal surat Al-Ahzab itu nanti perhatikan. Tidak bisa menjadi bercabang, minimal 2 aja nggak bisa, apalagi banyak. Jadi kalau sudah disibukkan dengan dunia ya pasti keteteran akhirat. Tapi ketika disibukkan pula urusan akhirat, ya tidak akan ketinggalan dunianya. Akan tertib juga dunianya itu.
Nah, itu memang kehendak Allah begitu. Nih kita perhatikan. Hadis Qudsi. Firman Allah tapi tidak tertera di redaksi Al-Quran. Di dalam Al-Hadis Nabi. Namanya hadis Qudsi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begini Allah berfirman. Ini sabda Nabi tapi Allah yang berfirman. Innallaha ta'ala yaqulu. Allah yang maha tinggi itu berfirman. Ya ibna Adam, wahai manusia keturunan Adam. Tafarrahu li ibadati. Penuhkan kolbumu, jiwamu dan lahiriahmu, aktivitasmu ya, untuk terus melatih diri disibukkan beribadah kepada aku. Nanti kata Allah, ini jaminan dari Allah ini. Amla'u sadraka ghinan, maka aku akan penuhi jiwamu, kolbumu itu dengan kecukupan. Tidak akan pernah kurang. Ya. Wa asudda fakroka, dan aku tutup segala kekurangan. Segala kebutuhanmu aku yang menyelesaikan. Syaratnya gitu. Kolbumu, aktivitasmu, tertibkan urusan ibadah kepada aku. Nanti duniamu settle aku buat. Kita kan salah konsep ini. Bilang gini, gimana mau tenang ibadah, nggak punya modal dunia. Nah gitu maksudnya salah konsep. Padahal untuk menyetelkan urusan ibadah dan akan ditanggung oleh Allah dunianya, ya udah urusan ibadah dulu yang jadi skala prioritas. Jangan tarsok-tarsok, sibuk-sibuk gitu. Sebaliknya kata Allah, wa illa taf'al, kalau kau tidak memakai panduanku ini kata Allah, yaitu tidak dipenuhi kolbunya, aktivitasnya dengan mentertibkan ibadah kepada Allah, ya. Malaktu yadaka syuhlan, diperhatikan. Nanti kamu itu akan beralasan terus dengan sibuk, kerja. Oh, salah ya. Kalau kerja nanti itu moto siapa ya? Gitu jadinya. Ini Allah yang bilang ini, hadis qudsi di redaksi Al-Hadis, firman Allah. Jadi kamu akan sibuk terus. Ya, satu kesibukan udah ditunggu kesibukan lain, kerjaan menumpuk. Walam asudda fakroka, dan kau tidak akan pernah merasa cukup terus dengan hasil yang kau dapat. Walaupun dia kerja keras begitu sampai MLM, manusia lupa malam, berangkat pagi matahari belum terbit, pulang malam matahari sudah terbenam, sampai nggak ketemu cahaya matahari, lupa dia. Kayak gimana bentuk matahari dan cahaya. Ya. Berani meninggalkan ibadah. Itu Pak Fathi pernah cerita. Waktu musim-musim hujan, biasanya itu musim hujan. September, sekarang udah mulai ya Agustus. September, Oktober, November itu kebiasaan dulu tuh begitu di Indonesia. Dia menceritakan, begitulah ada banjir di Jakarta. Kemudian sampai kereta api itu pun menjadi tertunda ya, KRL. Orang itu berebut gitu ya, mau masuk, takut terlambat. Masuk kerja itu fingerprint. Apakah dulu pakai kartu yang cerek gitu kan ya. Itu kalau kita perhatikan, prime time waktu pergi kerja dan pulang kerja di stasiun Rawabuntu, Masya Allah. Itu desak-desakan, Masya Allah. Itu. Weekend hari-hari kerja itu. Maaf, weekday itu, hari-hari kerja itu. Baik berangkat kerjanya kisaran pukul 7, pukul 8, dan pulang kerja 4, 5, 6. Masya Allah itu. Sampai desak-desakan itu ya. Terutama mau pergi kerja, orang takut oleh regulasi perusahaannya. Kalau terlambat nanti kena SP.
sampai 3 bisa dipecat. Tapi kok tenang-tenang aja ya dipecat sama Allah nggak diakui. Terlambat ibadah, beralasan ibadah. Itu. Ya. Kalau di riwayat Al-Hakim lagi agak-agak senada, ya. Ini kata Allah begini. Yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala. Rabbmu yang maha mulia lagi tinggi berfirman, ya bena Adam tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ghinan. Wahai manusia keturunan Adam, penuhilah hatimu itu, ya, tertibkanlah aktivitas hidupmu itu dalam beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu itu selalu cukup. Sedikit pun kau cukup, bahkan aku belum beri pun kau merasa cukup. Wa amla'u yadaika rizqan, dan kemudian aku penuhi kehidupanmu itu dengan serba cukup. Berkecukupan itu bukan berarti materi. Itu bicara hati. Nabi bilang laisal ghina bikathratil aradi atau bikathratil mal. Hakikat orang kaya itu bukan bergelimang harta, walakinnal ghina ghinan nafsi, yakni ghinal qalbi. Hakikat kaya adalah kecukupan jiwa. Sehingga orang kalau merasa jiwanya, kalbunya itu cukup, belum dikasih sama Allah, bahkan tidak dikasih pun dia ya ridho saja. Tapi kalau orang nggak cukup, dikasih itu marah-marah. Ya dikit amat. Orang lain nggak dikasih, tenang aja. Gitu ya. Kemudian, ya bena Adam, wahai manusia, la tuba'idni, ya. Jangan sampai kalian menjauhi diri kalian dariku. Menjauh dariku. Fa'amla'u qalbaka faqr. Kalau kalian menjauh, ya, nanti nggak cukup kalian. Ya itulah mereka. Salah konsep. Dia bilang, kita mau tenang ibadah itu perlu modal, bro. Gitu kan? Sekarang masanya produktif bekerja. Untuk modal biar nyaman, tenang beribadah. Salah konsep. Akhirnya sampai berani nunda-nunda, santai-santai lah beribadah. Belum habis waktunya. Gitu. Ya. Nah, itu. Nanti kamu fakir terus. Itu kan di Al-Quran tuh. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kalau ya jarang-jarang ingat sama Allah, menjauh dari Allah, kehidupannya sempit. Ya. Wa yahsyuruhum wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti dibangkitkan di hari kiamat seolah-olah buta. Nggak bisa ngelihat apa-apa. Nggak tahu panduan mau ke surga. Terus wa amla'u yadaika syughlan. Kamu ya udah sibuk terus nanti. Sibuk terus. Itu pun kalau dapat nih kata Allah. Ya kamu dengan sibukmu dunia itu terobsesi sekali. Coba kita lihat dalam surat ya Al-Isra di awal-awal. Nih kata Allah. Man kana yuridul ajilata. Siapa yang orientasinya pengen instan segera, maksudnya dunia ini. Ajilah ini dunia. Pengen yang cepat, instan. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Dia bisa jadi aku kasih kata Allah. Aku kasih. Kalau memang orientasinya dunia, makanya jangan heran mau muslim mau non muslim ya super sukses memang kalau gila kerja. Iya, bergelimang, mewah. Tapi itu manasya'u liman nuridu. Cuma ya nggak semua juga kata Allah yang aku kendakin. Tsumma ja'alna lahu jahannam, tapi ada ancaman. Kalau berani sampai meninggalkan ibadah, udah difasilitasin begitu, dikasih semuanya, ternyata nggak tertib juga, ya nanti diancam Jahannam yaslaha, dia akan masuk jahannam itu madmuman dengan terhina, tercela, madhuron dan diusir, dicampakkan. Masuknya itu dicampakkan, dilempar.
Nah, begitu. Sebaliknya nanti ya kalau menghendaki akhirat, waman arada al-akhirata, siapa yang menghendaki akhirat, orientasinya akhirat, bukan berarti meninggalkan dunia. Wasa'alah, dan dia sungguh-sungguh memperjuangkan akhirat itu sa'yaha, wa huwa mu'minun, itu semua dikerjakan atas dasar keimanan, faulaika kana sa'yuhum masykura. Nanti ya usaha maksimal optimalnya yang orientasi akhirat itu akan diapresiasi oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 18-19. Ya, tinggal pilihan kita. Jadi kalau misalnya kita gumun, nek coro Jowo itu, orang Jawa bilang heran. Kenapa ada orang ya lewat masjid, masjidnya cuma dikencingin, diberakin gitu. Maksudnya mampir ke toilet masjid. Kalau nggak ditidurin. Udah gitu menjelang sholat malah pergi lagi. Kenapa ya? Ya karena dia tidak melatih kolbunya, jiwanya, dan dirinya untuk tertib ibadah. Ya tadi itu cerita di awal-awal surat Al-Ahzab. Kondisi kolbu manusia itu dalam satu keadaan nggak bisa bercabang-cabang. Kalau diinstal dunia saja, ya nggak masuk akhiratnya udah penuh. Tapi kalau dia install akhirat, orientasinya, itu otomatis dunianya ikut pula. Allah jamin. Kalau dunia saja, belum tentu juga, kata Allah. Ya, kalau Allah kehendaki dikasih. Ada orang yang tunggang langgang gitu ya, pagi jadi malam, malam jadi pagi, apa ya, kaki jadi kepala, nggak dapat juga. Itu ya. Udah itu ninggalin ibadah lagi. Double-double rugi. Nah, itu ya. Jadi itu masalah persepsi, masalah asumsi, interpretasi saja. Tinggal kita pilih yang mana. Itu hadis yang pertama, sehat dan longgar. Yang kedua, setidaknya kalau misalnya belum bisa syukur, ini perhatikan hadis Nabi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Man asbaha minkum, siapa yang bangun pagi, ya, aminan fi sirbihi, lingkungan di mana dia berdomisili itu kondusif, aman, nggak ada kriminal, nggak ada apalagi peperangan kayak sekarang Ukraina dengan Rusia, itu ya. Itu yang pertama. Mu'afan fi jasadihi, kemudian yo sehat, ya, dia bisa jadinya ke masjid berjamaah yang laki-laki. Indahu kutu yaumihi, yang ketiga. Setidaknya nggak usah muluk-muluk lah, karena belum tentu esok Ahad itu milikmu. Setidaknya satu hari Sabtu ini ada bekal makan. Dan dalam Islam makan sehari itu bukan 3 kali, 2 kali aja. Makan siang dan makan petang. Al-ghoda wal asya. Nabi itu nggak makan 3 kali. Pagi itu ya sekedarnya. Makan itu makan siang, dan Nabi itu makan petang. Makan petang itu sebelum maghrib. Jadi Nabi selesai maghrib, yang ada makan. Selesai isya tidur Nabi. Kalau bisa tadi, aman, sehat, ada bekal, ya, nggak usah muluk-muluk dulu. Faka'annama hizat lahud dunya. Itu udah sama dengan dunia ini dilimpahkan untuk. Gitu aja standar kecukupan dalam perspektif Islam. Ya, kamu bangun aman. Ya, nggak ada kemalingan, nggak ada kriminal apa. Badanmu, anggota keluargamu sehat. Terus nanti untuk, ya, kalau kita 3 kali nggak apa-apa lah. Ada sarapan, walaupun roti, biskuit, wafer, atau apalah. Mau agak berat ya nasi kuning, nasi uduk, atau apapun itu, bubur ayam. Nanti siang juga begitu, petang atau malam ada. Ya, udah. Itu kamu itu udah dilimpahkan Allah dunia ini semuanya. Mau apa lagi? Orang kan gitu.
Tiga itu yang kita cari. Tunggang langgangnya orang tuh tiga. Aman, sehat, makan. Bahasa makan itu kalau bahasa kerennya global itu ekonomi. Ekonomi itu kan makan maksudnya. Cari makan. Gitu. Ya. Terus kalau politik itu ya urusan keamanan. Gitu. Kan gitu. Dalam bahasa global. Politik, ekonomi, atau ipolek, sosbud apa gitu ya. Istilahnya. Kan itu sebenarnya. Yang kita cari tunggang langgang itu kan itu aja. Ya aman, sehat, bisa makan. Udah. Terus kata ulama berkaitan bisa makan nih. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat makan, jangan pilih-pilih makan. Karena ada orang nggak makan. Jadi caranya biar syukur itu bukan dikatakan orang syukur selalu itu dia punya uang, dia bisa beli apa saja yang dia mau sesuai seleranya, bukan. Dirumuskan sama ulama. Kalau kamu mau semua makan tuh enak, makannya tunggu lapar. Makan itu tunggu lapar. Contoh kita buka puasa. Apa kita buka puasa pakai pizza? Oka bento? Hah? Kan enggak kan? Pakai bakwan tuh, ote-ote. Bala-bala, orang Jawa Timur ote-ote, orang Sunda bilang bala-bala, bakwan. Kan rata-rata kita gitu. Minumnya apa? Apa di Starbucks? Coffee bean? Enggak kan? Teh manis. Mau es, mau panas. Udah enak kan? Kenapa? Enak banget kan? Ya karena lapar. Gitu caranya. Lah kita kenapa nggak syukur? Orang masih kenyang makan. Nyemil lah. Itulah. Ada makan pembuka, makan inti, ada dessert penutup. Kan itu permasalahannya. Jadi sederhana kalau Islam itu ngajarin kita. Selain sempurna, tinggi, ya, nggak terkalahkan, dan sederhana, nggak susah-susah. Nggak susah-susah sebenarnya. Yang membuat susah itu kan pilihan masing-masing individu itu. Ya, Allah tidak. Banyak dalilnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pada hakikatnya semua syariat yang diturunkan ini untuk memudahkan kalian, bukan mempersulit kalian. Kalian sendiri yang menempuh jalan-jalan kesulitan. Ya. Maka kita ucapkan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Ini Yaumul Istiqlali, Independence Day. Ya, bulan-bulan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Itu kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kan gitu ya. Jadi ini rahmah dari Allah. Ya patut disyukuri. Kalaupun pada akhirnya ada lomba-lomba, itu bagian dari ekspresi mensyukuri, yang penting tidak berlebihan. Gak apa-apa. Ya. Itu ulama-ulama dari Mesir pernah diceritakan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Al-Azhar atau di universitas yang lain di Mesir sana. Cerita, kami kalau di Indonesia sana ada yang lomba karung goni, lomba lari, apa macam-macam diceritain. Untuk apa? Ya kami itu merayakannya begitu, mengekspresikannya dari anak-anak sampai orang tua. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak berlebihan dan tidak melanggar syariah saja. Itu kata para ulama-ulama di Mesir. Ya. Nah sekarang kita mau bicara sedikit tentang ma hakikatu al-hurriyah. Hakikat seseorang dikatakan merdeka, tidak terjajah, tidak dijajah, itu seperti apa indal islami menurut Islam? Kan itu pertanyaannya. Kita nggak bawa ke politis negara ya. Kita bilang walaupun udah 77 tahun ini, ya tapi kita ini belum merdeka, hakikatnya dikuasain asing dan asing. Oh itu bukan, kan itu dunia itu. Ya itu urusan dunia. Bukan kita tidak mau tahu fiqhul waqi ya, fikih realitas, bukan. Kita lihat dulu apa penjelasan ulama, hakikat merdeka hurriyah, baik secara individu ataupun secara jamaah kolektif kaum muslimin ini dikatakan merdeka. Itu setidaknya dua ini yang fundamental dikatakan seseorang merdeka. Yang pertama, merdeka dari ya baik itu pemikiran maupun perilaku syirik dan kufur. Itu orang merdeka.
Jadi kalau dia masih bergantung ya, misalnya syirik dan kufur itu, syirik itu perbuatan, musyrik orangnya. Kufur itu perbuatan, kafir itu orangnya. Tidak serta-merta seseorang melakukan perbuatan-perbuatan atau punya pemikiran syirik dan kufur, terus dia dihukumi sebagai, oh kamu ini musyrik. Batal Islammu ini. Kamu udah keluar dari Islam ini. Enggak serta-merta, harus ditegakkan dulu hujah atasnya. Contoh perbuatan syirik. Orang masih suka datang ke dukun yang sekarang ya dibahasakan lebih lembut dengan orang pintar. Ya nggak serta-merta orang yang datang ke orang pintar itu kita bilang, oh kamu ini musyrik. Tidak, kita hanya bilang perbuatan-perbuatan seperti ini, minta-minta entah apa itu ke orang-orang pintar itu, sampai ada jimat-jimat, tangkal-tangkal, itu perbuatan syirik kita bilang. Haram, dan syiriknya syirik besar itu. Tapi jangan, kamu ini musyrik ini. Udah nawakidul iman Islam syahadah, udah batal syahadatmu, Islammu, iman udah keluar, kamu riddah keluar dari Islam. Nggak bisa gitu. Nggak boleh serta-merta. Tapi kita tanpa sadar, bapak-bapak tahu nggak Al-Jawwal HP ini? Ya. Juga kartu debit, kartu ATM, orang dulu bawa penangkal, bawa jimat. Entah itu dimasukin di dompet, itu tulisan-tulisan raja, ya, apa-apalah itu ya, tulisan-tulisan yang kadang-kadang dicampur-campur tulisan ayat Quran, hadis Nabi, tulisannya terbalik-balik, melingkar-lingkar, nggak karu-karuan, bentuk segitiga dan seterusnya. Itu dia biar katanya aman dari gangguan-gangguan gitu ya. Kemudian ya tentram lah intinya, selamat gitu. Ya orang sekarang kalau menjadikan HP dan kartu ATM itu membuat dia tenang ya, itu masih dijajah itu, nggak hurriyah, nggak merdeka. Karena masih ada pemikiran-pemikiran syirik dan kufur kayak gitu. Walaupun nggak serta-merta dia musyrik dan kafir. Jadi kalau ketinggalan kartu ATM mati gaya rasanya kiamat, ketinggalan HP ya itu hati-hati itu. Kalau sampai kayak begitu. Itu jimat kita sekarang itu. Dulu kita syirik-syirikan itu orang bawa jimat. Sekarang orang sekarang fitnah akhir zamannya HP dan kartu ATM, kartu anti apa katanya, anti miskin lah. Apa dia tenang kalau bawa kartu ATM tenang. Tidak ada apa-apa aku tenang. Hati-hati itu. Nah, jadi hakikat merdeka dalam perspektif Islam, kita tidak syirik, tidak kufur. Baik itu pikiran kita, apalagi sampai perilaku kita. Yang kedua, tawakul, kepasrahan kita itu tidak kepada madiyah, materi, yang orangnya disebut materialisme, madiyah. Jadi kalau kita masih tergantung kepada makhluk, kepada materi-materi, dunia dan segala fasilitasnya, kita belum merdeka, dijajah kita. Dijajah oleh dunia. Dunia jangan sampai menjajah kita. Ya. Dunia itu ditaruh di tangan, bukan di kolbu. Itu kebiasaannya para salafun salih. Sahabat-sahabat itu. Ya, seperti ya sahabat Abu Bakar, Umar, itu mereka bercerita. Orang-orang kaya itu, kaya raya. Itu terbuktinya kekayaan mereka kan pada saat Islam ini memerlukan yang namanya materi untuk jihad. Wah, keluar semua harta mereka. Tapi kesehariannya mereka tidak ekspresif sebagai orang kaya, kayak orang kaya baru norak gitu. Enggak, biasa aja. Itu ya Khalifah Umar bin Khattab ketika jadi khalifah dia tidur biasa aja di bawah pohon apa, nggak ada alasnya apa gitu ya, alasnya pun kalau ada kasar gitu. Terus kasihan rakyatnya waktu itu dia jadi khalifah. Ya kalau sekarang presiden dibilang gini, Pak Umar, alangkah bagusnya Anda sebagai seorang Amirul Mukminin, sebagai seorang presiden. Janganlah tidur kayak begini. Terus dia bilang, apa masalahnya? Emang presiden nggak boleh gitu tidur di emperan gitu? Dan dia waktu jadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua itu. Jadi kalau sekarang ada belusukan itu udah didahului oleh para pemimpin Islam.
Itu apa kerjanya? Malam-malam nguping-nguping ke rumah-rumah kaum muslimin, didengerin mana yang kelaparan. Nanti kalau misalnya ada yang lapar, dia pergi ke Baitul Malkas negara, ya, dibawa gandum-gandum atau kurma itu dipikul sendiri. Ditaruh depan rumah itu, gelap-gelap tuh, ketok-ketok. Tok. Nah, dia pergi biar nggak ketahuan siapa yang ngangkat. Oh, keren kan? Belusukannya. Malam-malam begadang gitu. Nanti baru tahajud. Ya. Nah, itu orang kaya dan pemimpin. Tapi merdeka. Karena materi, dunia, dan fasilitasnya ditaruh di tangan, bukan di kolbu. Itu hakikat merdeka. Tapi kalau hati ditaruh di kolbu, rumahnya ada CCTV, full color, ya, high definition resolution, HDR, biar jelas nanti itu melihat siapa yang masuk. Pakai security satpam, pakai anjing lagi. Itu tuh, dunia ditaruh di kolbu kayak gitu tuh. Ketakutan kehilangan. Ya. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan Allah karuniakan kita ini betul-betul kita ini merdeka yang hakikat. Merdeka pertama, jangan ada pemikiran dan perilaku kita syirik dan kufur. Yang kedua, kita tidak bergantung kepada makhluk. Baik makhluk hidup maupun dunia dengan infrastrukturnya, dengan fasilitasnya yang gemerlapan. Baru merdeka kita itu dalam Islam. Ya, walaupun hakikatnya kita lapar. Masih lapar kita, kekurangan kita. Tapi merdeka kita. Itu aja. Enak kan? Nah, kalau kita kaji Islam ini. Baik, kita bacakan kitab Nasaihu Al-Ibadi. Ya, kita kaji sebentar aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bab yang polanya 22 sampai yang ke-19. Wa al-maqalatu at-tasi'ata asyarata. Makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i, diwahyukan. Ya. Allah mewahyukan melalui malaikatnya kepada sebahagian para nabi. Ya, nabi-nabinya Allah. Ada yang bilang nabi Allah itu ratusan ribu ya. Ada yang bilang sampai 313.000, 124.000, ada yang 280.000, macam-macam lah pendapat ulama ya. Ini dia nih, diwahyukan oleh Allah kepada para nabi ya. Ati'ni fima amartuka. Wahai nabiku, setiap yang aku perintahkan kepadamu, taatlah kamu. Yang aku suruh kerjakan, yang aku larang tinggalkan. Wala ta'sini, jangan sampai menentangku. Fima nasahtuka, terhadap nasihat-nasihatku. Ya. Larangan-laranganku, kemudian perintah-perintahku. Kita lihat ini diriwayatkan siapa ini? Hadis qudsi ini. Atau tertera dalam kitab apa ini? 14. Oh, Tanbihul Ghafilin ya. Penulis Tanbihul Ghafilin itu Abu Laits As-Samarqandi. Ya, peringatan buat orang-orang yang suka lalai beribadah atau zikrullah. Jadi gitu. Difirmankan Allah kepada nabi-nabinya. Ya. Taat kamu. Nanti didapatin juga ini. Orang yang cerdas dalam Islam. Ini hadis qudsi ya, firman Allah juga. Ati rabbaka fatusamma akilan. Taatlah kamu kepada Allah, maka kamu dikatakan cerdas. Wala ta'si, jangan sekali-kali menentang Allah. Fatusamma jailan, goblok kamu itu. Begitu. Jadi para penentang-penentang itulah orang-orang yang bodoh, jahil. Orang-orang yang taat itulah orang-orang yang akil, itu, berakal, sehat akalnya itu, normal itu. Nah, gitu ya. Maksudnya disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, fima da'watuka ila ma fihi as-salahu wa nahaituka amma fihi al-fasad.
Jadi segala yang telah aku serukan, aku perintahkan kepadamu, ya, yang menuju hal-hal kebaikan, yang mengandung kebaikan nanti berujung kepada kebaikan. Jadi gini, nanti ada pelajaran dalam usul fikih itu namanya maqasidu asy-syariah. Jadi maksud-maksud, tujuan-tujuan Allah menurunkan syariat. Tujuannya tidak lain satu. Masalihu al-mursalah. Supaya terciptanya segala bentuk kebaikan. Jauh dari keburukan. Nah, jadi kalau Allah serukan kita menuju kebaikan, ya kerjakan. Kalau Allah larang kita karena nanti di ujung sana ada keburukan, ya udah tinggalkan. Ya. Satu lagi. Oh, dua lagi. Dikit-dikit kok ini. Wa al-maqalatu al-ishruna. Makalah yang ke-20. Kila ada pendapat. Ikmalul akli, akal yang dikatakan sehat, waras itu, normal itu, sempurna itu. Ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Jadi sempurnalah akal seseorang itu kalau dia mengikuti apa saja yang diridhoi oleh Allah. Jadi itu harus jadi pertanyaan kita setiap ucapan, perilaku, tindak tanduk kita. Kita tanya, Allah ridho nggak ya? Ya. Allah suka nggak? Kemudian wajitinabu sukhtihi, dan berupaya juga menjauhi segala kemurkaan Allah. Ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ai fa khilafu dzalika junun. Kalau menyelisih tadi, enggak ikut keridhaan Allah, ya, tidak menjauh dari kemurkaan Allah, itu junun, itu stres itu kata Syekh Nawawi. Junun itu apa namanya? Perilakunya, majnun itu orangnya. Majnun itu orang gila, junun itu gila. Perilaku gilanya itu. Jadi fa khilafu dzalik, kalau kamu enggak mengikuti yang diridhoin Allah, enggak menjauhin yang dimurkain Allah, orang gila itu. Itu kata ulama itu. Yang terakhir, wa al-maqalatu al-hadiyatu wal ishruna. Makalah yang ke-21 kila, ada pendapat ulama, la ghurbata lil fadili wala watana lil jahil. Jadi orang-orang yang gemar menuntut ilmu syar'i, gemar belajar, khususnya ilmu syar'i, juga ilmu-ilmu dunia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, dia tidak akan merasa terasing. Dan dianggap dia di sini disebut orang berilmu itu al-fadil, orang yang punya keistimewaan. Sementara orang-orang yang malas belajar, malas menuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i, ini nggak punya tempat dimanapun dia berada. Nggak punya tempat di hati setiap orang-orang, juga nggak punya teman, diasingkan, dijauhkan dia. Maksudnya begini, kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, makalah itu disyarah sama dia, dijelaskan, al-muttasifu bil ilmi wal amal. Jadi ini sebenarnya sedang mensifati orang yang gemar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, karena mukraman mu'azzaman, dia akan dimuliakan, diagungkan indan nasi, oleh semua manusia, fi ayyi baladin kana, dimanapun dia berada. Kehadirannya sangat disenangi oleh orang-orang, ketiadaannya dirindukan. Gitu ya. Jadi orang-orang alim itu begitu, gemar menuntut ilmu, dan kemudian ya mengamalkan ilmunya bukan NATO, no action, talk only, ngomong doang nggak ada bukti gitu. Nah, itu akan dimuliakan, diagungkan oleh manusia, senang orang semuanya ya, dimanapun dia berada. Fakana kullu baladin indahu watonan, dan dimanapun dia berada nanti, dia akan punya tempat di hati-hati manusia itu. Semua orang senang sama dia. Jadi dia misalnya lagi dinas keluar kota,
Ketemu orang baru, orang senang sama dia. Atau dia pindah rumah, orang senang gitu. Walau kana ghariban. Walaupun dia itu hakikatnya adalah pendatang baru. Gitu. Ya, orang asing, maksudnya pendatang baru. Dan dia memang pada hakikatnya cuma kerja lagi keluar kota aja, bukan berdomisili di situ. Dia akan balik lagi ke rumah. Tapi disenangin oleh orang-orang di sana-sana di luar kota. Wal jahilu mikhlafun dzalika. Sebaliknya kalau orang bodoh. Orang itu kalau nggak mau belajar, jadi sampah masyarakat. Nggak punya tempat di hati setiap orang. Dan dia nggak punya banyak sahabat, teman. Malas orang berteman dengannya. Gitu ya. Itulah manfaatnya ilmu. Saya akan sampaikan tentang ilmu ini sebagai penutup begini. Ikhtara Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilmi. Sekali waktu Nabi Sulaiman itu kata Nabi pernah ditawarkan. Kamu mau harta, mau kerajaan, atau mau ilmu. Fakhtarul ilma. Maka Sulaiman memilih ilmu. Ya, fa'utiya al-mala wal mulka. Maka dia pun dicurahkan Allah harta benda dan kerajaan. Harta bendanya nggak main-main. Dalam sejarah peradaban alam semesta, makhluk Allah bernama manusia paling kaya cuma Nabi Sulaiman alaihissalam. Gimana nggak kaya? Tinggal suruh itu semua ya perhiasan-perhiasan yang ada di perut bumi, di gunung-gunung, di lautan keluarkan semua kata Nabi Sulaiman kepada jin-jin pekerjanya. Enggak main-main. Enggak pernah ada sebelum Nabi Sulaiman orang paling kaya raya dan setelahnya lagi. Kerajaan bukan hanya menguasai manusia, menguasai jin dan menguasai hewan. Itu dia. Fakhtarul ilma. Karena Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiya al-mala wal mulka. Maka Allah pun kasih dia harta yang melimpah ruah tiada batasannya. Dan juga kerajaan yang tidak pernah seperti dia. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan Allah selalu limpahkan curahkan hidayah taufik kita, inayah, ma'unah, rahmah, ridha, barokah, maghfirah, dan segala kebaikan. Sehingga kita pun bahagia, selamat, sejahtera, dunia akhirat. Sebagaimana doa yang lazim kita baca dari redaksi surah Al-Baqarah, juga doa Nabi di riwayat Muslim, Rabbana atina fid dunya hasanatan, ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah semua dunia ini kepada kami jauh dari segala keburukannya yang baik-baik saja. Wa fil akhirati hasanatan, dan curahkan semua kebaikan akhirat kepada kami jauh dari segala keburukannya. Wa qina adzabannar, jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami, selamatkan kami dari ancaman siksa neraka. Kebenaran itu mutlak dari Allah semata. Kekeliruan penyampaian, ya, saya tersangkanya kepada Allah saya minta maaf, ampun dan taubat nasuha. Juga kepada Allah saya mintakan maaf, ampun, taubat nasuha untuk bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, hadirin semuanya, yang offline, yang online. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, ampunkan kita, terima taubat nasuha kita, terima doa-doa kita, dan terima semua amal ibadah kita. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berselawat dan salam untuk Nabi kita, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.